Nike Zegamatu versus Asics Trabuco 14. Halo guys, kali ini kita bakal versusin dua sepatu yang menurut gue sebenarnya mereka tuh mirip banget ya. Tapi mungkin kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan sharing aja ya. Ini maksudnya gue hanya sharing karena kebetulan gue memulai perjalanan mencoba trail gue itu sebetulnya dengan Zegama 2 ini. Lumayan beberapa bulan lah ya. Gue ditemani sama Zegama 2 sampai akhirnya ketemu dengan Trabuco. Trabuco sih sebenarnya gue udah kenal dari sebelum-sebelumnya. Bahkan ada juga Trabuco 12 tuh gue pakai tapi nggak buat ke trail, cuman buat di urban aja. Dan gue kaget dengan karakteristik Trabuco 13, Trabuco 14-nya jauh lebih asik gitu ya. Oh ya, namanya juga asik ya. Nah makanya gue mau coba cerita hal menarik yang gue temukan karena gimana pun ada bedanya secara overall feeling, mungkin gue boleh bilang 70-80%, mereka itu punya kemiripan banget. Tapi bukan berarti yang satu lebih jelek, yang satu lebih buruk. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan untuk dua fungsi yang berbeda. So, langsung aja kita mulai. Zegamatu versus Trabuco 14. Oke, pertama kita akan ngomongin dari uppernya dulu ya. Upper sepatu ini sama-sama menarik ya. Mereka ngambil dua rute yang berbeda dengan hasil yang kurang lebih ada kedekatan. Pertama, kalau gue kasih benchmarkingnya itu dari Zegama 2 ya, dia itu pemilihan material jacquard mesh-nya bagus banget. Udah gitu, breathability bagus, gak gampang bikin bau kaki, dan dia juga cepat keringnya. Menariknya, Trabuco 14 juga sama. Dia nggak bikin bau kaki, meskipun ini kelihatannya padat banget ya. Dia kerasa breathable, cukup breathable, dan sama-sama sirkulasi airnya juga sama-sama bagus, cepat juga keringnya. Tapi keduanya punya sedikit filosofi berbeda ya. Kalau kita lihat Zegama ini nggak malu-malu pakai material yang lebih tipis ya, artinya juga nggak terlalu durable ya. Tapi menariknya dengan warna terang kayak gini, dia nggak retaining kotoran ya, nggak bener-bener kotoran tuh nggak bener-bener nempel banget. Buktinya aja udah dicuci ini ya, ini kan kalian bisa lihat sendiri masih sebersih ini. Sedangkan kalau di sini feel-nya itu sedikit lebih rugged ya, lebih kasar, tapi bukan berarti tidak premium. Ini tujuannya untuk memperbaiki kekurangan dari Trabuco 13 yang ada sobek sampingnya. Makanya bener-bener di reinforce sedemikian rupa dan pemilihan materialnya sekuat ini. Nah, hasilnya adalah upper yang sama-sama ringan di keduanya, tapi yang satu ini sangat kuat dan durable. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang satu lagi kerasa sangat premium. Premium itu bukan berarti durable juga bisa jadi premium ya. Cuma maksud gue kalian harus merasakan hand feel, touch feel-nya si Zegama ini spesial banget. Kalian bakal ngerasa ini sepatu kayak jauh banget kelasnya. Ini bener-bener kerasa mahal, teman-teman ya. Jagonya Nike itu bikin visual mahal kan, tapi ini ibaratnya kayak kalian pegang hand finish-nya produk-produk Apple mahal kan ya. Durabilitas urusan lain, tapi itulah yang paling cocok untuk menggambarkan Nike. Mungkin mereka mau ngambil filosofi itu. Jujur, kalau kalian baru pertama kali megang, belum tahu feel akhirnya kayak gimana, ini membuat buying decision-nya itu lebih condong ke sini. Gua aja memutuskan ngambil ini setelah ngebandingin dengan banyak Nike yang lain. Ini kayak naik kelas, padahal harga barunya aja itu masih dibilang make sense untuk sepatu kelas seperti ini. Gokil Nike, ya respect ya. Dua-duanya punya kelebihan kekurangan, tapi balik lagi, mana yang menjadi concern utama kalian? Durabilitas kah? Atau memang feel mahal kah? Kalau feel-nya yang mahal, ya jelas kalian akan ngambil Zegama. Tapi di sini Trabuco menang dari segi durabilitas dan tidak ada masalah sobek samping di keduanya teman-teman ya. Ini meskipun tidak reinforcement di bagian samping yang terlalu banyak, ada satu doang, titik doang di Zegama. Nggak ada robek. Udah gue pakai beberapa bulan juga dan ini juga sama, nggak ada robek ya. Berkat reinforcement ini kayaknya Asics tuh agak-agak takut gitu ya kalau kejadian yang sama keulang lagi di Trabuco 14, tapi ternyata enggak kok, aman. Masuk ke bagian dalam, liningnya ini juga sama-sama kerasa premium dan nyaman. Kalau kalian pernah tahu ya, Asics itu ya inilah mungkin di Nova Blast, Kayano, lineup yang lebih populer, ini feel-nya di dalam tuh mirip banget dengan lineup-nya itu, dan untuk material sekali lagi kuat ya, durable. Sedangkan Nike ya tidak durable teman-teman ya. Tapi balik lagi, feel premium itu sampai dalam. Kalian pakai ke dalam itu ya, kaki nggak gampang bau, enak banget keluar masukin sepatunya. Gue berani jamin lo nggak akan ketemu banyak sepatu yang nyamannya kayak Zegama ini di bagian dalam. Lu cari deh, ini nyaman banget bener-bener ya. Itu dimanjain lah. Ya balik lagi, berasa kayak pegang produk Apple gitu ya. Si Zegama ini mungkin comparable dengan itu. Hand finish-nya atau touch feel-nya itu enak banget ya. Nah, itu teman kelebihannya si Zegama. Nah, terus ngaruhnya gimana? Ngaruhnya kalau di
perbedaan material upper ini, kalau kalian pakai jangka waktu yang lama nih ya, sebetulnya dua-duanya enak. Kalau gue kasih summary, tapi untuk jangka sangat panjang, ini kan kalian akan bergesekan kaki ya sama upper sepatu ya. Ini sangat nyaman, tapi di sini nyaman yang lebih-lebih lagi setelah bergesekan makin lama gitu. Memang kayaknya Zegama ini punya goal akhir manjain si usernya untuk waktu yang lama. Kayaknya gitu ya filosofinya. Kalau di sini filosofinya ya sebadak mungkin durabilitasnya. Kayak gitu aja, perbedaan filosofi ya. Pemenangnya ada di hati kalian masing-masing, lebih suka yang mana. Kalau gue, dari soal material aja udah kerasa kan, gue lebih condongnya ke yang mana. Terus midsole-nya teman-teman ya, kita pindah di sini, ini juga comparable, di mana yang satu menggunakan supercritical foam Zoom X ya, dan yang satu lagi FF Blast Max, yang ini juga terkenal sebagai foam paling boncinya non supercritical ya, yang paling boncinya dari Asics. Sebenarnya kalau di atas kertas kita bandingin ya bisa kita lihat sendiri ya, boncinya kayak begini. Tapi gue sebagai user bisa bilang rasa pantulannya itu lebih kerasa di Zegama. Kenapa? Karena si midsole itu lebih kompres dan boncinya juga naik banget, itu berasa lah. Sejauh itu enggak juga, kalau gue boleh kasih summary, dua-duanya adalah sepatu trail yang bonci untuk berbagai medan. Jadi itu adalah titik kemiripan yang pertama yang bisa gue kasih lihat sama kalian ya. Nggak kerasa jauh teman-teman, cuman kayak satu sepatu yang mirip, terus ada dua filosofi atau dua metode berbeda lah untuk menyelesaikan finish ya. Dimana yang satu itu buat kalian yang pingin lebih agresif seperti di sini nih ya terbukti lah penggunaan Zoom X selalu untuk sepatu-sepatu super agresifnya Nike kan. Sedangkan di sini ini juga agresif teman-teman, tapi Asics itu kayaknya memperhitungkan lebih stabil, dimana kita ada plate kecil ya di sini hijau-hijaunya, itu untuk meningkatkan kestabilan. Makanya kalau kalian suka dengan boncinya Nova Blast 5, ini perfect ya, sesuai ekspektasi kalian. Tapi untuk permukaan makadam, permukaan yang gak rata, downhill, itu semua bisa jadi problem kalau tidak diatasi, makanya digunakanlah plate di bawah sini untuk menstabilkan. Hasilnya, kalian dapat bonci yang sama kayak Nova Blast 5, tapi jauh lebih stabil lagi. Gokil nggak tuh ini sepatu? Dua-duanya sama-sama bonci, ya sama-sama buat kalian yang pengen ngejar performance, tapi kalau mau agresif banget, Zegama jawabannya. Kalau mau lebih safety, terutama ke ankle kalian yang belum terbiasa, Trabuco jawabannya. Sekarang kita masuk ke bagian sole ya. Ini adalah Asics Grip, penantang yang lebih baru dari sang legenda Vibram, terutama dengan Mega Gripnya sudah terbukti merajai banyak kejuaraan ya. Kalau kita lihat Vibram Mega Grip ini udah banyak yang pakai, Hoka pakai, Nike jelas pakai. Kita juga ngeliat Kailas, raja baru ya, Kailas Fuga yang dimana-mana sekarang nge-sponsorin event, dipakai sama atlet-atlet internasional Cina. Mereka juga pakai Mega Grip, dan gila-gila mereka semua kayak Sangge Sherpa juga kalian tahu ya pakai Kailas Fuga yang menggunakan Vibram Mega Grip. Jadi ini sudah teruji medan. Ya, sudah legendari lah statusnya. Bisakah dikalahin? Beberapa orang bersumpah. Ada yang ngalahin dari itu dari Continental. Tapi kalau dari segi real life, gue nggak bisa ngomong banyak. Gue belum cobain Continental. Beberapa teman bilang Continental itu agak keras dibandingkan si Mega Grip. Tapi kita simpan materi itu untuk waktu lain ya. Kita coba dengan penantang barunya, yaitu Asics Grip. Mungkin dari semua penantang yang ada, ya Continental, kemudian ada lagi kontak grip dari Salomon, ya ini mungkin yang paling belakangan. Dan ada masanya dianggap dia tidak sebagus 3 kompetitor yang lain itu. Tapi hasil berbeda gue temukan kemarin. Di pengetesan kemarin, jujur ini sama aja, 11-12. Gripnya bagus, Mega Grip as to be expected. Ini 11-12. Licinnya juga di tempat yang sama, yaitu di permukaan batu yang berlumut. Teman-teman ya, sisanya semuanya nge-grip dengan aman. Mau tanah berpasir, tanah basah, rumput, daun, dia sudah menggrip dengan sempurna. Correct me if I'm wrong, tapi itu adalah pengalaman yang gue dapatkan saat mengetes si Asics Grip ini. So, ini seimbang teman-teman ya. Nah, tinggal berarti penentuan untuk motion stability dan safety-nya. Secara jujur, untuk motion stability mereka berdua berkarakter sangat mirip. Perbedaannya adalah hanya di, ya yang gue udah cerita tadi, karakteristik si midsole-nya ini yang kompres banget itu, dan badan jadinya agak ngebuang ya pas lagi lari dengan sepatu ini. Jadi ada correction lah kalau boleh dibilang. Sedangkan kalau di sini hampir-hampir nggak ada. Jadi sebenarnya secara motion stability, gue nggak bisa bilang yang satu itu lebih daripada yang lain. Nah makanya kita bahas dari satu lagi, yaitu safety.
mana yang lebih aman, terutama kalau kasusnya untuk pemula. Menurut gue udah tutup mata aja, langsung ke Trabuco 14. Alasan yang gue dapatkan setelah mencoba dua-duanya di medan yang sama. Yang satu ini, apa ya, dia itu sangat-sangat liar atau sulit dijinakan, terutama ya khas karakter Super Critical Foam ya Zoom X ya teman-teman ya. Ini sangat cocoknya untuk teman-teman yang sudah advance karena dibutuhkan kontrol dan kekuatan dari ankle balik lagi. Juga kemampuan dari segi otot-otot kaki kalian yang lain ya untuk menyeimbangkan. Kemudian gimana pas kalian lagi melibas atau melahap satu rute itu, kalian ngebut atau enggak. Kalau kalian ngebut ini bakal kerasa enak banget ya. Jadi nyeimbanginnya adalah tugas kaki kalian. Sepatu ini membantu kalian ngebut aja kayak gitu. Sedangkan kalau pemula itu bukan hal yang bisa dilakukan pemula, guys. Pemula itu butuh safety-nya dulu. Nah, untuk safety dan kestabilannya, gue all in sama Trabuco 14. Dan gue juga ngerasa gue yang pemula ini memang betul-betul dijaga banget. Maksudnya gimana? Gue menangkap rasa kemiripan ya dengan Kayano Series. Dimana Kayano Series itu kan selalu menjaga kaki gue dari ankle sprain, distabilin banget tuh ya. Ketika di permukaan darat pun gue pernah ngetes si Kayano ini untuk trail di daerah dago. Ya salah memang teman-teman ya, tapi ya gue nggak ada lagi sepatunya saat itu. Karena harusnya gue try on si Trabuco 13 waktu itu, tapi size gue nggak ada. Nah, datanglah Trabuco 14 ini, ya ternyata feel-nya sebegitu mirip, kestabilannya begitu mirip ya. Bahkan downhill yang di rute sama, downhill-nya. Di sini gue bener-bener harus ngebuang badan banget dan nggak bisa lurus sempurna di track itu. Ya akhirnya hampir jatuh juga, untung masih bisa nyimbangin ketika sudah di medan datarnya. Di sini nggak santai aja, anteng banget dan bener-bener sangat ramah buat pemula. So, sebelum kesimpulannya, ada beberapa hal menarik yang gue pengen cerita juga, beberapa kemiripan lain, yaitu segi fitting. Fittingnya itu mirip-mirip teman-teman ya, ini kerasa ramah buat kaki lebar. Bahkan untuk regular di Trabuco-nya pun feel-nya udah cukup lebar gitu ya, mirip dengan versi white-nya. Tapi teman-teman, kalau kalian tahu, perbedaan itu sebetulnya bukan di kelebaran, tapi karakteristik upper-nya yang lebih kaku aja. Jadi seolah-olah kayaknya ini lebih lebar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu jauh teman-teman ya. Kemiripan dari segi build quality sama-sama bagus juga, sama-sama lemnya bagus ya, durable, sama-sama cepet kering. Jadi intinya banyak sekali lah kemiripan-kemiripan di situ. Dan kalau kita lihat perbedaannya, perbedaan ini lebih ke nantinya karakteristik user mau pakai apa dan user yang gimana. Gitu aja. Kalau kita boleh absen ulang tadi, yang pertama karakteristik user yang diharapkan Zegama sepertinya adalah para veteran atau orang-orang yang sudah terbiasa lah seenggaknya dengan trail, yang sudah sangat terlatih terutama di ankle-nya dan otot-otot betisnya. Nah, sedangkan Trabuco 14 ini untuk semua kalangan. Mau kalian udah jago atau kalian baru mau mulai, ini adalah sepatu yang tepat ya. Gue yakin nggak akan salah. Bener-bener semuanya proper. Dan mulai dari gripnya, kestabilannya, safety-nya terutama itu sudah proper banget. Sisanya ya udah, ini mirip-mirip aja teman-teman ya. Ini menjadi sebuah versus yang buat gue juga membingungkan buat kasih pemenangnya siapa. Tapi kalau kita kasih sedikit lagi kesimpulan akhir, artinya kalau kalian udah jago dan sanggup tektokan gitu ya dari bawah ke puncak balik lagi dengan kecepatan tinggi, Zegama akan menjadi teman paling mengasyikan buat kalian. Tapi kalau kalian baru mulai atau kalian tidak butuh kebut-kebutan banget, kalian enjoy semua ride-nya, Trabuco 14 adalah jawabannya. Itu adalah kesimpulan gue teman-teman ya. Masing-masing kalah dan menang di kebutuhan yang berbeda. Tapi kalau kalian mau cobain langsung aja turun ke event karena bulan Agustus ini ada Bandung 100 teman-teman ya. Salah satu event trail yang cukup ramah buat pemula juga harusnya, dan buat kalian yang mau kebut juga, tentu saja oleh panitia sudah disiapkan rute yang sangat menantang. Langsung aja gas ya, cek pendaftarannya, gue masukin posternya di sini. Dan gimana menurut kalian versus dua sepatu ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.